Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue pengen bahas soal gear audio yang gue pakai sehari-hari. Karena setelah mikir-mikir, ternyata sekarang gear audio gue banyak juga ya. Emang dasar nih impulsive spending. Oke, jadi sejak gue mulai ngonten, gue tuh secara nggak sadar jadi lebih aware sama gear audio yang gue pakai. Dari yang awalnya gue tuh cuma punya satu headset sama satu mic doang, sekarang tuh udah kayak setiap kebutuhan audio tuh ada gearnya sendiri. Jadi kayak banyak banget ya. Nah, yang pertama pengen banget gue bahas itu adalah audio output dulu. Untuk gear audio output atau yang buat gue dengerin itu ada 4 barang. Yang pertama dan yang paling sering gue pakai sekarang adalah Philips SHP 9500. Ini adalah headphone open mic yang paling sering gue pakai buat kalau lagi monitoring atau ngedit video apapun atau lagi ngerekam video apapun di kamar gue. Tuningan suara itu enak banget buat gue ya, cocok banget sama kuping gue. Jadi kalau misalnya gue pakai buat kebutuhan apapun ya, nggak cuma ngedit doang, buat dengerin musik juga itu udah cocok banget dan pas banget buat kuping gue. Dan karena dia itu open back, jadi kalau misalnya gue pakai lama-lama itu nggak bakal bikin kuping gue itu panas ataupun pegel. Karena emang gue tahu banget orang tuh banyak yang nggak suka pakai headset atau headphone karena ya itu gampang pegel kupingnya atau cepet banget panasnya gitu. Selain itu dia juga earcupnya tuh enak banget ya, dia itu empuk. Terbuat dari foam dan dilapisin kain gitu. Jadi bener-bener kayak bantalan yang nyaman banget di kuping dan gak bikin pegel ya, seperti yang udah gue bilang. Di bagian headbandnya juga ada foam yang dilapisin kain juga yang mirip-mirip sama yang di earcupnya, cuman dia itu agak tipis ya. Jadi gue kayaknya bakal lebih suka kalau misalnya yang foam di bagian headband ini lebih tebal lagi. Karena jujur aja kalau misalnya udah dipakai agak lama itu rasanya kayak makin mengeras aja nih yang di bagian headbandnya. Jadi bikin kepala agak pusing. Headphone-nya juga lumayan adjustable ya, jadi bisa dipanjangin dan dipendekin sesuai ukuran kepala. Jadi kalau misalnya kepala lu gede ataupun kecil itu nggak perlu khawatir karena dia itu bisa adjust lumayan juga. Lu adjust itu bisa panjang banget dan bisa pendek banget. Jadi overall secara kenyamanan dia itu oke banget lah kalau misalnya dipakai buat jangka lama. Cuman ini headphone ya, bukan headset, jadi dia nggak bakal ada mic-nya. Cuman kalau buat gue pakai itu nggak ada masalah sama sekali kalau dia nggak ada mic-nya, karena gue bener-bener pakai ini cuma buat dengerin aja. Jadi monitoring, ngedit video apapun itu gue cuma butuh di kuping aja, jadi gue nggak perlu ada mic sama sekali gitu. Cuman yang jadi masalah adalah yang udah gue bilang di video sebelumnya ya, karena dia itu headphone-nya open back, jadi apapun yang lu denger pakai headphone ini itu bisa kedengeran keluar. Dan dia itu bocornya lumayan kenceng sih. Jujur aja kalau misalnya lu dengernya full volume gitu ya, misalnya pengen dengerin yang bener-bener detail banget suara yang lu dengerin, itu bocornya kenceng. Untuk pemakaian sendiri, karena gue belum punya DAC, gue itu langsung colok si jacknya dia itu ke laptop gue. Cuma selama ini gue emang nggak ada masalah sama sekali dengan ini langsung gue colok ke laptop gue. Cuman emang kalau misalnya pengen unlock full potensial dari headphone ini, kayaknya DAC itu wajib. Jadi in the future pasti gue bakal ada DAC sih. Gue beli Philips SHP 9500 ini di harga 1.500.000 dan menurut gue harga itu sangat-sangat worth it dan kemurahan mungkin ya untuk performance yang dimiliki sama dia. Yang kedua adalah secondary monitoring device gue, yaitu AIM KZ-Deki6S. KZ-Deki6S ini sempat jadi daily driver gue sebelum gue beli si headphone Philips SHP 9500 yang tadi, dan gue bisa bilang gue cukup nyaman sama dia. Untuk suaranya dia cenderung lebih ngebass, cuman gak terlalu nonjok dan masih balance lah, masih bisa kedengeran si treble sama midnya. Dia punya earplug juga bisa digonta-ganti sesuai kuping pemakai, dan di sini udah gue ganti ke earplug yang cocok sama gue secara suara dan juga kenyamanan. Jadi gue pakai AIM ini kalau misalnya gue harus ngedit di luar rumah ya. Jadi misalnya gue ada harus keluar rumah dan gue harus ngedit video, itu gue males bawa si headphone Philips itu. Jadi gue lebih pilih untuk bawa si KZ-Deki6S ini karena ya compact banget lah, ini kecil banget, bisa dimasukin kantong, nggak repot. Walaupun dia kabel juga, cuman tetap gue butuh yang kayak suara yang nggak delay dan akurasi suara yang mantap juga. Satu kekurangan yang masih bikin gue kesel sampai sekarang buat si KZ-Deki6S ini cuma satu sih, karena dia itu bodinya metal. Jadi kalau misal lu colok nih ya ke PC atau ke laptop yang nyolok ke charger dan grounding listrik rumah lu nggak bener, itu kuping lu bakal kesetrum. Jadi waktu itu solusinya kalau misalnya gue lagi pakai AIM ini di rumah, ya gue antara angkat kaki atau pakai sendal. Abis itu dia tuh nyetrumnya tuh nggak bisa di-expect kapan bakal nyetrum, dan kalau misalnya sekali nyetrum tuh sakit banget karena kan kuping kan ya lu tau sendiri lah, kuping tuh lemah gitu. Jadi kayak ketika kesetrum tuh perihnya parah gitu. Gue beli KZ-Deki6S ini di harga 280 ribuan dan menurut gue untuk kualitas suaranya dan build quality-nya walaupun QC-nya agak questionable,
worth it lah ya di harganya. Yang ketiga adalah TWS daily driver gua, yaitu Soundcore Live P2i. Jujur gue beli ini gara-gara waktu itu diracunin sama Bapak Fernanda Gunsan, cuman ternyata selama gue pakai, gue suka. Selama ini sebelum gue pakai ini, gue itu pakai AirPods Gen 2 ya buat TWS gue, dan sejak gue ganti ke Android, akhirnya gue itu beli ini buat pengganti AirPods gue, dan gue udah nggak pakai lagi tuh AirPods-nya. Dan gue bisa bilang kalau ternyata suaranya si Soundcore Live P2 ini nih ternyata lebih enak daripada AirPods gue yang Gen 2. Suaranya enak banget kalau misalnya lu pakai buat dengerin lagu-lagu yang vokal atau bahkan yang kayak lagu K-pop gitu. Karena ya gue lagi sering banget dengerin lagu K-pop dan pakai TWS ini tuh enak banget. Cuman karena gue senang dengerin hip hop juga, gue nggak bisa saranin ini buat dengerin hip hop karena dia itu bassnya kurang ya. Jadi kalau misalnya buat dengerin rap gitu yang beatnya tuh yang ngebass banget, itu dia nggak, kurang nendang lah jatuhnya. Gue pakai TWS ini untuk pemakaian kasual, jadi mainly kalau misalnya nggak lagi ngedit gitu. Misalnya lagi kerja yang ringan-ringan aja, entah scripting atau apapun itu yang mengharuskan gue untuk tidak mendengarkan audio yang harus akurat, gue pakai ini. Oh iya, dan gue pakai ini kalau misalnya buat olahraga juga, karena dia itu earcupnya bisa diganti. Kalau misalnya nggak cocok dan jatuh-jatuh terus tuh gampang banget gantinya, tinggal dicopot aja terus ganti ke earcup lain yang cocok dan nggak bikin jatuh-jatuh dari kuping. Looksnya juga menurut gue oke banget. Dia itu gue beli yang warna hitam ya, jadi lebih kelihatan stealthy, sleek, nggak norak lah pokoknya, nggak ada lampu kelap-kelip juga, jadi enak lah pokoknya overall secara suara dan juga looksnya juga. Gue beli TWS Soundcore Live P2i ini di harga 300 ribuan dan menurut gue dia itu worth it banget dan kayaknya ini best TWS untuk harganya sih. Yang keempat adalah speaker bluetooth gue yang sekaligus lampu, sekaligus jam juga. Gak banyak sih yang bisa gue bilang, selain dia itu cuma speaker-speakeran yang suaranya ya biasa aja lah. Jujur gue beli ini cuma buat bikin meja gue lebih bagus aja sih. Gue beli speaker ini di harga 130 ribuan dan semua link barang yang gue bahas di video ini bakal gue taruh di deskripsi semua. Nah, sekarang kita beralih ke audio input dan kita langsung masuk aja ke barang yang pertama, yaitu yang lagi gue pakai sekarang, itu Tron Max M3P. Mic ini koneksinya pakai USB dan udah gue pakai buat bikin video gue akhir-akhir ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat suara, kalian udah bisa dengar sendiri sih suaranya kayak gimana. Cuman gue bakal tetap kasih demo suara raw-nya ya, suara mentahnya yang nggak diedit sama sekali kayak gimana. Oke, jadi ini dia demo dari Tron Max M3P ini. Jadi ini suara yang stok, nggak gue apa-apain, AC nyala. Ada suara kipas dari lighting juga, harusnya bener-bener kayak ya lumayan berisik lah kalau buat suara mentahnya. Dan ini sekarang ini yang gue lagi ngomong ini udah gue edit, jadi udah gue noise reduce. Gue ngeditnya cuma gue noise reduce sama gainnya gue naikin dikit sih. Jadi kayak semua noise gue ilangin. Lumayan jauh perbedaannya sih ya. Cuman emang kalau misalnya mic condenser gini itu emang harus diedit-edit kalau misalnya pengen unlock full potensial dari soundnya. Nah, gue beli mic si Tron Max M3P ini di harga 630 ribu. Dan waktu itu gue beli karena gue emang lagi butuh banget upgrade dari mic gue yang sebelumnya. Karena mic gue yang sebelumnya tuh jelek banget sih asli. Dan emang dari budget yang gue punya, mic yang paling make sense untuk gue beli adalah mic yang ini. Yang kedua adalah mic wireless Saramonic Blink 500 yang gue pakai buat bikin video di kondisi outdoor atau kalau gue lagi males pakai si Tron Max. Dia punya suara udah jernih banget di kondisi nggak diedit dan cara pakainya gampang banget. Bisa connect ke berbagai macam device juga, jadi convenient banget buat segala kondisi pemakaian. Berapa nih harganya kalau boleh tahu? 40 juta. 40 juta. Oke, jadi gue sekarang lagi ada di sebuah meetup atau bisa dibilang perkumpulan para entusias keyboard. Jadi di sini tuh orang-orang yang suka banget main mechanical keyboard, main custom keyboard, itu ngumpulnya di sini semua. Nah, di sini gue pengen nanya-nanya nih ke mereka tuh, kenapa sih mereka bisa banget suka sama keyboard, kenapa lebih pilih custom keyboard, dan keyboard termahal mereka tuh apa sih? Langsung aja kita langsung ke narasumber pertama kita. Oke, jadi sekarang gue lagi ada sama siapa nih kalau boleh tahu? Edmund, Nate, Oscar, Sultan, Hanif. Ini sekarang lagi ngapain di sini? lagi ngumpul-ngumpul aja sih biasa. Ngumpul-ngumpul ngapain? Kumpul kebo? Bukan dong. Oh, apa dong? Mencet-mencet keyboard orang, nggak tahu. Oh, gitu. Lagi berdiri nemenin Tommy. Oh, gitu. bener. Nggak salah. Itu apa tuh yang di tangannya? Ini sebuah keyboard. Keyboard? Iya, custom. Apa nih, aluminium? Aluminium juga. Press button. Ini berapa harga ya kalau boleh tahu? Kalau retailnya sekitar 2 jutaan, 3 jutaan. 8 juta, 9 juta. 10 jutaan. Kurang lebih 9 jutaan, 10 juta. 40 juta. 40 juta?
40 juta. Kalian ada yang mau DP rumah nggak? Ini kalau misal dijual, ini bisa buat ngasih makan satu desa di Jakarta ujung-ujung yang mau tenggelam itu. Emang suka main keyboard atau gimana? Suka sih. Keyboard custom tuh emang lebih ada karakter sendiri sih. Dia tuh bisa, kita bisa build dengan preferensi kita. Ini sebenarnya lebih ke dedikasi aja. Dedikasi? Dan hobi. Oh gitu. Hobi. Dari kapan mulai main custom keyboard gini? 2020 akhir. Pertengahan 2021 sih gue. Tahun lalu. Kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk aku main keyboard aja gitu? Karena ya tersuka aja kayak looknya tuh bagus gitu. Lihat keyboard lucu, bikin. Gabut di rumah daripada gua tidur aja dimarahin mak gua tuh. Dengan gua jajan. Akhirnya gua jajan nggak tahu mau jajan apa, jajan keyboard. Jajan. Jajan. Ini boleh gue aja? Boleh. Gue boleh? Motornya buat gua tapi. Hah? Motornya buat gua. Boleh dong. Enggak. Orang mah jajan ya 20.000 gitu ya buat beli cilok gitu. Ini orang jajan 40 juta bro. Gue kayak di rumah keyboard cuma keyboard kantoran doang kayak di rumah nih. Oke, thank you ya. Thank you banget. Thank you. Thank you. Gue beli mic ini di harga 2 juta kurang 1.000, lumayan mahal sih. Cuman untuk kualitas suaranya oke lah ya. Nah itu dia gear audio yang gue pakai sehari-hari sebagai konten kreator. Gue udah mau ngasih tahu satu hal lagi, yaitu software yang gue biasa pakai buat ngedit audio gue, yaitu Audacity. Nah gue pernah ada bikin tutorial cara pakai Audacity ini buat ngedit audio kalian. Dan kalau misal kalian pengen belajar gitu ya cara ngedit audio kayak gue, itu bisa banget kalian langsung klik aja nih di sini nih. Gue kasih link videonya di sini. Jadi kalau misalnya pengen belajar cara pakai Audacity kayak gue, langsung aja. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian suka videonya, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.